Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, renungan harian pada hari ini diambil dari 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu." Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam kitab 1 Tawarik ini, sesungguhnya lebih banyak menjelaskan tentang sebuah silsilah dari keturunan Yehuda. Banyak nama dicatat dalam kitab ini, namun tanpa sebuah cerita. Namun di tengah daftar panjang silsilah itu ada satu nama yang diberi perhatian khusus dalam teks hari ini. Dia bernama Yabes. Ia bukan raja, bukan nabi, bukan tokoh besar dalam sejarah Israel. Ia hanya seorang laki-laki biasa. Tetapi ada yang istimewa. Doanya dicatat, bahkan jawaban doanya ditegaskan dalam bahagian akhir di ayat ini. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan memperhatikan kita melalui iman. Bukan karena sebuah status yang terkenal atau yang lainnya. Tuhan memperhatikan kita bukan karena kita populer, tetapi melalui orang yang berseru kepadanya dengan hati yang benar. Itulah mengapa kalau kita lihat dalam teks ini ada setidaknya 3 hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, supaya kita berani berdoa, meminta berkat dari Tuhan. Dikatakan tadi, kiranya engkau memberkati aku sungguh-sungguh. Yabes tidak merasa rendah diri untuk meminta berkat Tuhan. Ia tidak berkata, "Tuhan, berikanlah aku hanya sekedarnya." Tetapi apa yang ia katakan? Ia meminta berkat dengan sungguh-sungguh. Ini bukan doa yang egois sebenarnya, melainkan doa yang lahir dari kesadaran bahwa segala berkat sejatinya hanya berasal dari Allah. Sobat Kairos, sering sekali terkadang kita ragu meminta hal baik kepada Tuhan. Kita merasa tidak layak, atau mungkin takut dianggap materialistis, atau mungkin saja hidup sudah terbiasa dengan pas-pasan. Padahal Tuhan adalah Bapa yang rindu memberkati anak-anaknya, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan juga dalam masa depan kita. Tuhan ingin kita hidup dalam kelimpahan yang bertanggung jawab, bukan kekurangan yang mematikan iman. Meminta berkat bukan dosa, selama kita menyadari bahwa berkat itu untuk memuliakan Tuhan dan menjadi saluran kebaikan bagi sesama. Yang kedua yang mau disampaikan teks ini, melalui doa, sesungguhnya kita dapat memperluas wilayah kehidupan kita. Wilayah dalam doa Yabes bukan hanya soal harta atau soal tanah, tetapi ini tentang ruang hidup, pengaruh, kesempatan, dan juga tanggung jawab. Ia rindu hidupnya tidak sempit, tidak terkungkung oleh masa lalu atau keterbatasan. Tentu banyak orang Kristen kalau kita lihat saat ini hidup dalam wilayah yang kecil. Mengapa demikian? Karena sering sekali kita takut mencoba tentang hal baru, takut melayani lebih luas, takut akan kegagalan, dan takut terikat oleh pengalaman pahit. Maka doa Yabes mengajak kita untuk berani bertumbuh, berani belajar, dan melangkah untuk maju. Dalam pekerjaan misalnya, Tuhan ingin memperluas kapasitas kita. Dalam keluarga, sesungguhnya Tuhan ingin memperluas kesabaran dan juga kasih kita. Dalam pelayanan, Tuhan ingin memperluas pengaruh kita lebih banyak untuk menyentuh orang lain dalam kasih Kristus. Oleh karenanya, memperluas wilayah kehidupan dari Tuhan
selalu disertai dengan tujuan, bukan sekedar hanya dengan ambisi pribadi. Yang ketiga yang mau disampaikan teks ini, melalui doa kita bergantung akan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dikatakan tadi, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sobat Kairos, nama Yabes memiliki arti yaitu penderitaan atau kesakitan. Ia seolah dilahirkan dengan label penderitaan. Namun dalam bahagian ini kita boleh melihat ada yang istimewa dalam hidupnya. Yabes tidak memberikan masa lalu menentukan masa depannya. Ia berserah pada penyertaan Tuhan agar hidupnya tidak dikuasai oleh luka dan penderitaan. Demikian juga dengan kita. Terkadang sering sekali kita membawa masa lalu dalam hidup kita masing-masing. Kegagalan, luka batin, dosa masa lalu atau trauma keluarga. Sering sekali semua itu tersimpan, terbawa dalam cerita kehidupan kita. Tentu tanpa penyertaan Tuhan, semua itu bisa terus melukai kita. Doa Yabes mengajarkan bahwa kita boleh datang kepada Tuhan, meminta perlindungan, meminta kekuatan, meminta pemulihan. Tangan Tuhan sanggup menjaga kita di tengah dunia yang penuh dengan godaan, risiko, dan ketidakpastian. Hidup bersama Tuhan bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang dijaga oleh tangannya. Sobat Kairos, Alkitab menutup ayat ini dengan kalimat yang sederhana namun luar biasa. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Tuhan tidak mengabulkan doa itu karena Yabes sempurna, tetapi karena ia berseru dengan iman. Doa Yabes mengajarkan kita untuk berharap besar kepada Tuhan, hidup bertumbuh dan berjalan dalam penyertaannya. Kiranya renungan ini menguatkan kita untuk berdoa dengan iman, hidup dengan tujuan, dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup kita sama seperti Ia mengubah hidup Yabes. Amin. Tuhan Yesus memberkati.